yang syab'anun, yang kekenyangan, min ghairi mubalatin, tanpa mempedulikan apapun. Ya, pagi perutnya kenyang, jam 10 udah kenyang, jam 12 kenyang lagi, jam 3 kenyang lagi, maghrib kenyang lagi, malam, tengah malam kenyang mulu. Artinya makan mulu. Ya, ini kalau orang perutnya kekenyangan akan menyebabkan hatinya menjadi gelap. Ini sama Nabi udah diatur. Sama Nabi, perut kita ini ada usus, ya, sama Allah diatur dalam perut kita ini ada usus yang menyimpan makanan, minuman, dan untuk rongga napas di dalam usus tersebut. Sehingga baginda Rasul salawatu Rabbi wassalamu alaih, beliau pernah bersabda, ya, ma mala abni Adam wi'aan syarran min batnih. Tidak ada kantong di muka bumi ini punya anak Adam yang lebih buruk daripada kantong perutnya. Hasbu ibni Adam lugaimatun yugimna solbo. Kata Nabi, cukup anak Adam kita nih boleh makan, boleh minum, yugimna solbo, yang bisa menyebabkan kita punya tulang belakang nih bisa berdiri untuk sholat, untuk jalan, untuk ibadah. In kana fala budda fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasih, rawaun Nasa'i. Kalau memang perlu, kata Nabi, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Dalam ilmu kedokteran, usus manusia yang menyimpan makanan, minuman, dan nafas diukur 18 jengkal. Usus dalam bahasa Arab namanya masarid. Antum lihat caranya, min ghairi mubalatin bi an kana syab'u atau shiba'u zaidan an thuluthil masarid, yaitu bi an kana syab'u, kenyangnya itu zaidan melebihi an thuluthil masarid, dari sepertiganya usus-usus. Sepertiganya usus. Alladhi huwa syib'u syar'i, yang mana sepertiga usus tersebut, ya, kalau udah kelebihan dia berarti melebihi asyib'u syar'i, kenyang yang diperbolehkan dalam syariat. Nanti kita bicara hukum. Ada hukum kenyang, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Kita lagi bicara tentang masarin. Ini suara jelas nggak? Suara jelas nggak? Jelas. Apa perlu dikeluarin nasi uduk dulu nih? Cuman kan kita lagi bicara soal kenyang, jadi tolong ditunda dulu kenyangnya. Jadi usus masarin, bahasa Arabnya tuh, dia panjangnya dalam ilmu kedokteran 18 jengkal. Kalau dibagi 3, 6 jengkal, 6 jengkal, 6 jengkal, jumlahnya 18. Betul. Nabi udah atur sepertiga buat makan, sepertiga lagi buat minum, sepertiga lagi buat nafas. Kalau orang isi begitu, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat nafas, itu yang dinamakan asyib'u syar'i. Antum lihat di sini, asyib'u syar'i itu maksudnya dia bagi bagiannya masing-masing. Sepertiga kenyang dari makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat nafas. Ketika sepertiga pertama penuh dengan makanan, diisi lagi dengan makanan, di bagian kedua berarti udah keluar dari syib'u syar'i. Nah, ini masuk hukum-hukum. Bisa jadi hukumnya makruh. Kalau udah 2/3 tadi keisi dengan makanan, bisa jadi posisinya sampai pada haram. Ya. Makanya yang dikatakan oleh Nabi, hasbu bni Adam luqaimatun yuqimna biha salbuh. Cukup anak Adam ini makanan beberapa suap aja yang bisa buat dia ini berdiri. Luqaimat dalam ilmu usul, dikatakan
suapan 3 sampai 9 suap. 3 sampai 9 suap. Itu namanya luqaimatun. Luqmah 1 suap. Luqmaten 2 suap. Luqaimatun 3 sampai 9 suap. Ini dipraktekkan sama ulama zaman dahulu, namanya Syekh Ali Al-Khawas. Dalam sehari semalam nggak lebih daripada 9 suap. Ya, Syekh Ali Al-Khawas ini saudara gurunya Imam Sya'rani. Dia jaga betul itu pemahaman dari arti hadis Nabi 9 suap, sehingga saudara beliau buang kotoran 1 bulan 1 kali. Maaf, kita pagi buang, siang buang, sore buang, malam buang. Ini buangnya sebulan 1 kali. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dicatat dalam kitab Syarah Ainiyah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau mendidik, beliau punya perut dari makanan minuman sampai bisa nggak makan 40 hari 40 malam. Karena beliau mengingat Sayyidul A'mal al-ju' qala Rasulullah SAW. Pimpinan ibadah itu lapar. Orang bisa tahajud, bisa ngaji 24 jam, bisa haji, bisa umroh, bisa sholat, semua. Tapi pimpinannya lapar. Makanya Nabi ambil keutamaan yang namanya lapar. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi meninggal dunia belum pernah kenyang dari air sama korma aja kagak. Ini bicara soal lapar, ya kita banget udah. Yang pagi ketemu nasi uduk sama pesmol, semur jengkol, belum ada yang bawain nih. Siang ketemu pecak gurame, juga belum dibawain. Sore somai, jam 7 nasi goreng, jam 10 kebuli bubaran maulid. Ya, pengen jadi wali buru-buru nggak bisa, 1 nampan berdua. Panitia udah bingung, udah 1 nampan berdua, nampannya dibawa balik lagi. Tadi malam ada yang minjem nampan, Beb minjem nampan. Katanya Habib punya nampan ribuan. Iya betul, ada sisa berapa? 30. Ya begitu. Jadi bicara soal lapar. Jadi di sini saudara kita bicara tentang hukum. Ada rangkuman demi rangkuman, saya rangkum ya tentang hukum masalah kenyang. Yang pertama, kapan kenyang menjadi wajib? Wajibun wa huwa ma yandafi bihil halaku fa in tarakal akla wa syurba hatta halaka faqad asa. Wajib, orang wajib kenyang kapan? Yaitu kalau dia nggak kenyang, dia bakal mati. Saya mau jalan, perjalanan jauh, nggak ada makanan, maka saya makan sekenyang-kenyangnya, maka hukum makannya menjadi wajib. Kalau saya sampai mati karena kelaparan, padahal kemarin ada makanan, saya bisa makan banyak, matinya saya maksiat. Ya, makanya kalau kelas kayak kita, kalau kelaparan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, silaturahmi, paling gampang kan? Silaturahmi. Kalau tuan rumahnya kurang perhatian, pegang-pegang perut aja. Tadi juga tuan rumah, kenapa ente sakit perut? Enggak, minum Promak nih udah 3 tablet, kagak masuk apa-apa juga. Nah, kenapa? Karena kalau sampai mati karena kelaparan, sementara bisa kita cari makan, bahkan yang najis jadi wajib untuk dimakan. Jadi kalau kita sampai mati jadi dosa. Yang kedua, ma'jur alaih ay mandubun awis sunnah awil amrul mustahab. Yang kedua sunnah atau ma'jur alaih atau mustahab atau amrul mustahsan atau amr mandub. Kapan orang disunahkan makan sampai kenyang?
mazada alaihi liyatamakkana minas sholati qa'iman wa yasula alaihi shaumu, supaya ini orang bisa kuat ibadah. Makan kebuli 1 nampan, niat supaya nggak mubazir, di rumah nggak punya bini, nggak punya anak, nggak punya bebek peliharaan, lalu supaya dia kuat puasa, maka kenyangnya menjadi sunnah. Lalu yang ketiga mubah, wa huwa ma zada ala dzalika ila syib'i litazdada quwwatal badani wala ajra fihi wala wizra wa yuhasab alaihi hisaban yasira in kana min halal. Yaitu orang makan mubah lebih dari 1/3 pertama, lebih sedikit ya dari yang halal, supaya badannya kuat, sehat, enggak sakit ya, walaupun tidak ada dosa, tidak ada pahala, maka hukumnya jadi mubah. Itu pun jikalau makanannya dari yang halal, hisabnya bakal panjang di hari kiamat. Bagaimana dari yang haram? Lalu makruh, mazada ala syib'i qalilan walam yatadarrar bihi. Ya, 1/3 pertama penuh. Ya. 1/3 kedua udah hampir penuh. Ya. Tapi dia merasa nih enggak menyebabkan penyakit. Dia makan terus, hukumnya makruh. Kecuali dia yakin nih anak kalau makan bakal banyak nih, enggak bisa bangun, enggak bisa sholat, hukumnya jadi haram. Ya, ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ya. Makanya ya kita tinggal pintar-pintar nyaringnya. Ya, kata guru kita dikatakan sehatal abdani mugaddamun min salamatil adyan. Habib Umar bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri pernah ajarin bab ini nih, pembagian usus. Lalu beliau keluarkan kalimat salamatul abdan mugaddamun ala salamatil adyan. Selamatnya badan lebih diutamakan daripada selamatnya agama.